Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Saya Lutfi dan kali ini saya ditemani oleh Fauzia Erin. Halo. Dan saya ucapin welcome back to my channel. Sebelumnya, terima kasih banget buat Erin. Sama-sama, terima kasih banyak juga kesempatannya. Siap. Di tengah-tengah kesibukannya Erin, kuliah, skripsi, semester akhir, tapi masih nyempetin buat konten ya. Dan sebelumnya saya juga sempat bilang ke Erin, sebenarnya saya pengen buat ini dari lama, Rin. Buat konten ini semenjak Erin di Kediri. Cuman karena keterbatasan ruang dan waktu, akhirnya baru kali ini ketemu. Nah, sesuai dengan judulnya, pada video kali ini kita akan bahas tentang personal branding akhirat. Ya, personal branding akhirat. Ya. Dan ini terinspirasi dari postingan Instagramnya Erin. Ya. Apa? @fauzia_erin_. Ya, @fauzia_erin_. Ya. Buat teman-teman yang pengen dapat insight, motivasi, inspirasi, boleh banget di follow Instagramnya Erin. Banyak banget inspirasi yang ada di sana, motivasi dan juga insight-insight. Termasuk pada video kali ini juga terinspirasi dari postingannya Erin tentang personal branding akhirat. Nah, apa itu dan bagaimana cara membangunnya? Pentingnya apa sih buat kita? Nanti akan kita ulas lengkap di sini. Jadi simak terus, jangan kemana-mana, stay tune dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke Rin, pertama mungkin aku nanya dulu nih terkait apa itu personal branding akhirat. Yang saya pahami ya sebetulnya di sana, di luar sana itu kan personal branding itu biasanya kan dihubungkan sama marketing. Kita mencitrakan diri sebagai apa sih? Kayak misalkan dalam dunia politik, politisi mencitrakan diri sebagai orang yang bersih, tidak korupsi. Kemudian apalagi ya biasanya amanah ya, banyak Black ya. Fatona dan banyak. Nah itu kan gitu. Tapi kalau dalam mengejar akhirat, ternyata juga ada personal branding sendiri ya. Yang itu sudut pandangnya itu benar-benar lain. Dan pertama kali sebenarnya Rin, saya pas lihat postingan itu ya, itu kayak langsung ngerespon, oh ya benar juga ya apa yang disampaikan sama dia. Ada banyak istilah-istilah yang nyentrik gitu, kayak amal gacuan. Nah itu apa amal gacuan itu nanti akan dibahas juga. Nah gimana Rin, menurutmu pengertian dulu wes apa itu personal branding akhirat? Atau mungkin latar belakang dulu kali ya. Oh boleh. Dasar berpikirnya gitu. Jadi sebetulnya apa personal branding akhirat itu ya sekedar simbol gitu, nama dari tulisan ini. Cuman secara filosofis memang berangkat dari realitas bahwa manusia itu sebetulnya diciptakan dengan fitrah yang memiliki kekurangan, memiliki batasan, memiliki potensi dan juga potensi baik dan buruk begitu. Nah, potensi baik itu termasuk dengan keahlian, terus bakat, minat gitu. Nah, waktu itu Ustadz saya dari Kediri ya membuat forum pendalaman ya forum ngobrol santai gitu sih, forum sharing tentang Nabi Harun alaihi salam gitu. Jadi waktu itu beliau menceritakan bahwa sebetulnya Nabi Harun itu adalah nabi yang diangkat menjadi nabi, satu-satunya manusia yang diangkat menjadi nabi karena rekomendasi dari manusia lain, yaitu Nabi Musa. Jadi terus beliau berkonklusi bahwa sebetulnya ada orang-orang yang masuk surga karena lisannya, seperti Nabi Harun. Ada orang-orang yang masuk surga karena ilmunya. Ada juga orang-orang yang masuk surga karena infak ataupun sedekahnya gitu. Kayaknya ada orang. Iya. Oh gitu. Iya boleh. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Maaf guys sempat terhenti sebentar karena tadi ada perbaikan AC, jadi kita pindah tempat ke sini. Iya betul. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi mungkin penjelasan dari kami ya. Oke, next Rin. Tadi terakhir tentang orang-orang yang masuk surga karena lisannya, karena hartanya,
karena ilmunya dan sebagainya gitu. Mana tadi? Lupa tuh. Aku juga lupa. Balik. Ya udah apa? Pengertian aja. Apa sih itu personal branding? Pengertian ya. Mungkin kalau misalnya kita tahu personal branding yang ada, yang selama ini kita tahu kan ya bagaimana kita memberikan value, menghidupkan value dalam diri kita di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat, di hadapan customer, di hadapan pelanggan gitu ya, untuk mendapatkan benefit-benefit tertentu, keuntungan secara material atau mungkin nama baik dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita tarik dari sana, mungkin ada sedikit yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita melekatkan value atau suatu nilai pada diri kita. Nah kalau misalnya dikontekskan pada keakhiratan, maka itu tentang amal kebaikan sebetulnya. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita itu orang yang ahli dalam satu ibadah, dalam satu amal tertentu, sampai pada tingkat yang paling baik yang kita punya. Dan itu akan sangat berkaitan dengan potensi, dengan apa yang diamanahkan Allah kepada hidup kita, termasuk minat, termasuk bakat, termasuk kesempatan, waktu, umur, atau kelengkapan fisik begitu. Nah, apa ya? Jadi personal branding akhirnya itu tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita itu untuk meraih amal terbaik, yang dengan amal terbaik itu bisa menjadi jalan kita menuju kebaikan akhirat, yaitu kehidupan surga gitu. Jadi kalau misalnya personal branding yang kita kenal selama ini adalah tentang kita di hadapan orang lain, kita di hadapan konsumen kita, tapi kalau personal branding akhirat adalah tentang bagaimana kita bisa memiliki nama baik gitu sebagai hamba Allah ya. Di mata Allah. Jadi kalau mungkin secara umum itu di mata manusia, tapi kalau personal branding akhirat itu di mata Allah. Betul. Jadi lebih memanfaatkan di mana sih saya punya apa ya dalam hidup ini, dan dengan apa yang saya punya ini saya bisa meraih amal terbaik, dan dengan amal terbaik itu bisa saya andalkan untuk mengantarkan saya kepada kebaikan surga gitu. Yang kamu pakai istilah amal gacuan itu ya? Betul, ada amal gacuan. Soalnya kita menyadari juga kalau hidup kita terbatas, usia kita, waktu kita sehari-hari juga cuma 24 jam, umur kita cuma 60 tahun, nah itu ada beberapa keterbatasan. Kita tuh harus benar-benar ngoptimalin loh. Betul. Nah, makanya kita harus punya branding di mata Allah itu seperti apa. Betul. Nah, selain itu juga keterbatasan kita itu tentang pengetahuan. Kita tuh tidak tahu, maksudnya at least kita tidak tahu sampai kapan umur kita, dan amal ibadah mana yang akan diterima. Sehingga dari banyaknya perintah Allah, dari banyaknya larangan Allah untuk kita jadikan sebagai modal bertakwa, kita juga harus memilih satu bidang tertentu yang dengannya kita bisa beramal dengan semaksimal mungkin. Dengan potensi yang kita punya gitu. Nah, kenapa judul tulisannya adalah personal branding akhirat? Karena dalam sejarah gitu, dalam agama Islam dikisahkan banyak orang-orang yang dengan amal perbuatannya itu sampai lahirlah branding tertentu yang juga bernilai akhirat, seperti Al-Amin, julukan di zaman Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi gitu. Betul, seperti Ummul Mukminin atau ibu para anak-anak yatim, itu kan personal branding kan. Maksudnya branding tertentu yang dilekatkan pada tokoh ini yang saking tingginya amal ibadah yang mereka lakukan. Dan itu mereka tidak menciptakan, tapi kayak dijuluki secara sendirinya oleh masyarakat. Bahkan oleh Allah juga ada ya. Betul, ada yang sama Allah dikasih. Misalnya kalau branding yang buruk kan ya berarti yang Abu Lahab dan istrinya gitu kan. Membawa kayu bakar gitu. Nah, kalau branding yang baik itu mungkin kayak Abu Bakar As-Siddiq, Singa Padang Pasir. Betul. Nah, itu kan sebuah branding yang diberikan ke personalnya pamannya Nabi ya. Dimana dia memang keahliannya ya dalam berperang, dan dengan berperang itu menjadi jalan dia untuk mencapai ke surganya Allah. Betul. Nah, kalau bicara soal apa dan maksudnya
meskipun kita tidak mungkin akan berkaitan bersinggungan dengan manusia lain yang memberikan branding kepada kita, tapi orientasi personal branding akhirat itu urusannya memang lebih banyak ke hablum minallahnya. Hablum minanas itu ya sebagai lantaran saja, tapi tidak sedang kita ingin, saya pengen jadi ahli dakwah, tapi di mata manusia itu tidak, tapi saya pengen menjadi ahli dakwah karena saya memiliki potensi ini dan bisa sepenuhnya menghabiskan waktu dan umur saya di sini untuk meraih kebaikan akhirat nanti. Tapi kan yang menilai apakah kamu benar-benar menjadi diterima amalnya di sana kan Allah gitu. Nah, Rin, kalau bicara soal gimana cara bangunnya, menurutmu gimana? Soalnya kan itu penting buat kita kan. Tapi masalahnya gimana sih cara kita membentuk itu personal branding itu di mata Allah? Itu menurutmu gimana? Sebetulnya kalau bicara bagaimana cara membentuk, itu ya tentang bagaimana kita menghabiskan atau membuat karya, membuat amal kebaikan kita ini sangat-sangat tinggi nilainya begitu. Bagaimana kita menghabiskan seluruh potensi yang kita punya, nikmat yang dilimpahkan kepada Allah kepada kita tuh menjadi bekal dimanfaatkan untuk meraih amal ini gitu. Tapi itu semua juga harusnya berangkat dari pemahaman, pengenalan dan juga pembacaan terhadap diri kita. Termasuk diantaranya adalah potensi kita, kekurangan kita, dan mungkin juga kesempatan-kesempatan yang kita punya. Nah dari itu semua, dari self awareness itu ya kalau bahasa jakselnya self awareness. Dari self awareness itu kita bisa membaca di bidang apa ya, di amal yang seperti apa ya saya mampu memberikan amal terbaik. Nah dengan itu bisa saya andalkan untuk pergi ke surga, dengan amalan yang telah disesuaikan dengan passion mungkin ya, ataupun berbagai macam kelebihan kita gitu ya. Gitu. Selain itu ada lagi enggak mungkin? Selain itu kalau dari saya, karena personal branding itu kan butuh ambisi gitu. Butuh ambisi dan motivasi yang kuat untuk menjaganya biar kita sangat maksimal di sana. Akhirnya kita butuh juga lingkungan yang mendukung kita untuk tetap memberikan spirit gitu. Jadi spirit itu kan harus habis-habisan gitu. Tapi spirit untuk habis-habisan itu juga kadang bisa habis. Gitu. Spirit habis-habisan kadang bisa habis. Betul juga sih. Kadang naik turun. Kadang tidak istiqomah. Akhirnya kita butuh pengondisian dari eksternal untuk tetap ayo kita harus meraih yang paling baik dari amal ini gitu. Gitu sih. Berarti pertama mungkin self awareness, mengenali diri sendiri, apa sih kelebihan kita, kekurangan kita. Kita bisa memanfaatkan kelebihan kita untuk menjadi amal gacuan itu. Betul. Ya, terus kemudian lingkungan yang kondusif supaya tetap istiqomah, tetap stay on the track lah dalam jalan perjuangan. Betul. Nah itu guys, apa itu tentang personal branding, kemudian kenapa penting buat kita dan bagaimana cara membangunnya. Nah langsung kita masuk ke sesi Q&A ya Rin ya. Tadi beberapa Q&A. Q&A, gak ngono lah. Q&A ternyata ya. Kalau Q berarti Q&A. Oh iya, sama-sama Indonesianya ya. Betul. Q&A. Tadi beberapa teman-teman yang naik di Instagram. Sebenarnya nggak banyak sih, cuma 3 aja yang penanyanya. Yang pertama tentang apa itu personal branding akhirat. Dan sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Sudah dibahas tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi terbaik untuk meraih amal kebaikan terbaik juga gitu. Nah dengan amal itu kita bisa andalkan untuk meraih kebaikan di akhirat nanti. Nah itu. Gitu. Terus yang kedua ada yang tanya juga, apakah personal branding itu sekedar persona atau tampilan di luarnya atau itu menjadi sebuah kepribadian? Nah, jadi ini sebetulnya juga harus dibedakan terlebih dahulu ya. Personal branding yang kita kenal dalam marketing mungkin dan juga personal branding akhirat yang kita sedang bahas hari ini. Nah, kalau misalnya personal branding akhirat itu tentang bagaimana kita memiliki amal yang bisa diandalkan sama kita, dengan amal itu bisa masuk surga, dengan amal itu kita bisa memiliki peran atau dampak besar
akhirnya tidak akan ada bahasa apakah ini apakah ini topeng atau sekedar kepribadian atau real kepribadiannya karena dia butuh banyak sekali pengorbanan, butuh banyak sekali waktu, tenaga begitu kan. Nah dari situ tidak mungkin kalau misalnya ini hanya sebuah topeng dan harus diperjuangkan dan bernilai akhirat gitu. Tentu dia harusnya menjadi kepribadian, menjadi sebuah motivasi besar bagi dalam hidup seseorang gitu. Berarti bukan sekedar seperti yang mungkin beberapa politisi ya. Itu kan banyak banget ya yang membranding gitu kan, seakan-akan seperti itu, tapi ternyata untuk marketing politik, pemasaran politik. Setelah diketahui ternyata itu berbeda jauh dari dia yang sesungguhnya. Kalau itu mungkin karena targetnya manusia. Dan keuntungannya adalah duniawi. Dalam duniawi. Kalau ini targetnya itu di mata Allah, Allah Maha Tahu, kita berusaha membungkus semenarik apapun, gak akan bisa dong. Betul. Karena Allah pasti Maha Tahu. Betul. Ya, dan tujuannya untuk keakhiratan. Itu. Lanjut ke peran ketiga. Tadi ada yang nanya bagaimana cara membangunnya dan apa saja pertimbangannya. Iya. Kalau cara membangunnya mungkin tadi sudah dibahas, betul, dibahas kita tentang kita pahami dulu nih diri kita siapa. Karena ini mungkin akan menjadi sebuah bahan kontemplasi untuk kita semua, bahwa sebetulnya selama ini itu kita sangat disibukkan dengan urusan-urusan yang membuat kita memikirkan orang lain. Kalau misalnya itu kebaikan nggak apa-apa. Oh ya, orang lain baik ya, kayaknya saya juga pengen begitu. Tapi kalau soal yang lain gitu ya, keburukannya, aib-aibnya itu kayaknya sudah sangat biasa kita lakukan sebetulnya. Tapi di sisi lain ada loh seseorang yang sebenarnya menjadi orang yang patut kita kenali lebih utama daripada orang-orang ini, yaitu diri kita sendiri. Nah, dengan mengenal diri kita, apa yang dilimpahkan Allah kepada hidup kita, termasuk kesempatan, bakat, minat, dan semuanya, kita bisa memilih apa nih yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya punya ini. Nah, dengan amal itu yang sudah saya pilih itu, saya bisa sebisa saya andalkan untuk jadi sebuah jalan menuju ke meraih surganya Allah. Meraih surga. Jadi memang kadang target atau impian tentang personal branding ini itu adalah sesuatu yang sangat besar. Saya nanti pengen berdampak kepada 1 juta umat, misalnya begitu. Nah, bisa saja tujuan hidup atau tujuan dari amal personal branding ini hanya bisa kita raih dengan hanya menghabiskan seluruh hidup kita, seluruh umur kita, seluruh tenaga dan pikiran kita gitu. Jadi tidak sekedar 2 tahun ini, 5 tahun ini, tidak, tapi seumur hidup kita akan kita pengen dilihat Allah punya amal yang mana ya dengan potensi kita gitu. Karena kan potensi itu juga bagian dari ujian gitu ya. Dan juga karunia ujian juga sih. Karunia dan ujian gitu. Karena dengannya kita pun juga akan dihisap. Jadi orang-orang yang punya kaki, punya tangan, dia akan dihisap atas nikmat kakinya. Orang yang punya lisan bisa berbicara, begitu juga akan dihisap dengan lisannya. Betul. Nah, dengan ini bisa nggak ya kita seperti Nabi Harun alaihissalam yang bisa masuk surga karena lisannya. Atau orang-orang yang Salman Al-Farisi bisa masuk surga karena kontribusi pemikirannya. Terutama dalam perang ya, itu yang membuat parit ya. Membuat parit itu kan Salman Al-Farisi. Dan mungkin karya-karyanya yang lain. Jadi kita perlu mengingat gitu loh, kalau misalnya di dunia saya pengen dinilai seperti ini untuk mendapatkan keuntungan tertentu, kalau di hadapan Allah saya bisa apa ya? Dengan amalan itu saya bisa masuk surga gitu. Kalau terkait apa pertimbangannya, Rin? Tadi kan sudah dibahas ya terkait pertimbangan internal. Seperti kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kemudian dari kelebihan itu kita bisa nih milih amal gacuannya. Tapi kalau pertimbangan eksternal, misalkan apa yang dibutuhin sih di masyarakat. Kalau sebelum diskusi tadi kan sempat bahas ya, sebenarnya masyarakat ini kayak sebuah puzzle gitu. Lah kita mau jadi puzzle yang mana? Melengkapi puzzle yang mana di masyarakat itu juga perlu nggak kita pertimbangin? Ya, tentu perlu ya. Karena tidak mungkin kita
memiliki personal branding yang dengannya kita masuk surga, tapi pilihannya adalah pada kegiatan atau bahkan pekerjaan dan karir yang tidak bermanfaat gitu. Tidak memiliki nilai yang prospek gitu ya. Prospektus kepada banyak orang. Saya pengen jadi bandar judi gitu. Ya prospektus sih untuk mendapatkan materi, tapi apakah dia akan memiliki prospek akhirat? Prospek akhirat kan tidak selalu. Justru itu prospek neraka. Pemburukan akhirat. Nah, prospek neraka itu baru. Akhirnya salah satu pertimbangan selain internal kita tentang apa yang kita punya, tapi juga bagaimana amal ini akan berdampak baik. Sebesar apakah dampaknya ketika saya melakukannya dibandingkan amal yang lain. Misalnya kita pengen jadi seorang dai begitu ya. Ketika pilihannya adalah menjadi seorang dai atau menjadi seorang dai dengan lisannya atau dengan tulisannya, kira-kira saya mampu untuk meraih dan totalitas paling tinggi tuh dari dakwah yang mana ya, dan sebagainya. Mungkin pilihannya juga tentang kebutuhan di masyarakat. Dan seperti yang disinggung tadi ya, sebetulnya di masyarakat itu masing-masing orang dengan setiap perbedaannya, dengan setiap karakteristiknya itu seperti puzzle gitu. Jadi satu sama lain melengkapi sektor satu, melengkapi sektor selainnya, memberikan dampak satu dan dampak selainnya. Jadi bagaimana kalau pertimbangannya ya tentu balik lagi ke kita, kemampuan kita bagaimana dan juga kebutuhan dari orang lain. Karena ya bagaimanapun kalau kita lihat dari sejarah begitu ya, Nabi, Rasul, para sahabat itu tentu personal branding ini akan berkaitan erat dengan atau setidaknya melibatkan orang lain. Gitu sih. Nah, itu guys beberapa jawaban dari Erin terkait apa itu personal branding, bagaimana cara bangunnya, apa pertimbangannya, dan juga apakah cuma sekedar pesona. Nah, tadi itu jawabannya ya guys ya. Mungkin itu dulu konten kali ini karena keterbatasan durasi ya. Habis ini kita mau membuat konten lagi tentang menanggapi fenomena yang viral ngobrolin realita ya. Baterainya karena 5%. Jadi kita harus cepat nih ngomongnya. Ngobrolin realita terkait fenomena flexing ya Arin ya. Fenomena flexing. Betul. Ya. Nah, terima kasih juga buat yang support pada video kali ini, yaitu beberapa sponsorship yang masuk, Amina Store, Alfi Entertainment, dan juga aku melalui Demtut apalah nanti Demtut tak cantumin di sini nanti. Dan thanks sekali lagi buat Erin karena sudah juga, sharing materi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan video-video bermanfaat dan menarik selainnya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.